Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Melati. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 250201051. Pada video kali ini saya akan mereview dari materi SIM yang mana dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Nah, di sini saya akan mereview sistem informasi manajemen dari studi kasus Toko Kismawati. Tapi sebelumnya di sini saya akan mereview apa itu SIM dan cara tahapannya. Nah, jadi pengertian dari SIM itu apa? Atau sistem informasi manajemen. Jadi SIM itu adalah suatu sistem yang menghubungkan antara manusia yang bisa kita sebut juga yaitu brainware. Nah, dengan apa? Dengan perangkat keras, lalu perangkat lunak, database, jaringan, dan prosedur. Untuk apa? Untuk mengolah suatu data menjadi sebuah informasi. Nah, jadi ketika data yang sudah menjadi informasi, maka informasi tersebut akan digunakan untuk kegiatan operasional. Bukan hanya kegiatan operasional, ada juga perancangan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau sebuah perusahaan tersebut. Nah, pada SIM juga ada tahapan-tahapannya. Nah, apa saja tahapan-tahapannya? Yang pertama ada identifikasi masalah. Nah, lalu ada analisis kebutuhan. Nah, pada analisis ini terdapat menjadi dua, analisis kebutuhan fungsional dan analisis kebutuhan non-fungsional. Nah, pada analisis kebutuhan fungsional ini, dalamnya apa saja sih? Jadi, pada analisis kebutuhan fungsional ini, di dalamnya yaitu tentang pengolahan data, melakukan pencarian data, lalu membuat laporan. Nah, lalu ada analisis kebutuhan non-fungsional. Jadi, analisis kebutuhan non-fungsional ini ada keamanan sistem, lalu backup data, dan ada juga kecepatan aksesnya. Nah, setelah itu yang ketiga ada implementasi sistem, lalu ada juga pengujian dan pemeliharaan. Nah, setelah itu di sini saya akan mereview dari hasil studi kasus dengan judul. Nah, setelah itu di sini saya akan mereview dari judul atau studi kasus dari Toko Kismawati. Nah, pertama di sini ada pengertian SIM. Di sini ada pengertian SIM dari Toko Kismawati. Nah, SIM ini adalah yang mengintegrasikan manusia, sama saja pengertiannya sama pengertian SIM. Yaitu ada perangkat keras, perangkat lunak, database, jaringan, dan prosedur. Nah, bekerja secara terpadu. Sistem ini juga dirancang untuk mengolah data mentah menjadi sebuah informasi yang berguna bagi operasional, perancangan, pengendalian, dan pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, tujuan SIM pada Toko Kismawati ini apa sih? Jadi, tujuan SIM pada Toko Kismawati ini ada menggantikan sistem pencatatan manual. Jadi, Toko Kismawati ini sebelumnya menggunakan pencatatan manual menjadi sebuah sistem yang terkomputerisasi. Nah, lalu meningkatkan kecepatan dan akurasi dalam pengolahan data pada toko tersebut. Yang sebelumnya menggunakan pencatatan manual, maka jika sudah menggunakan komputerisasi, maka data tersebut cepat dalam pengolahan datanya. Nah, lalu mempermudah pembuatan laporan, penjualan, dan pengelolaan stok. Selanjutnya ada mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat bagi pemilik toko. Nah, setelah itu juga ada latar belakang pembuatan SIM. Nah, jadi latar belakang pada pembuatan SIM ini kan sistem informasi pencatatan manual pada Toko Kismawati ini kan menyebabkan berbagai masalah operasional, yang mana ada kesalahan pencatatan yang sering terjadi seperti pencatatan data, lalu ada juga kesulitan mengetahui stok barang secara akurat. Jadi barang ini kita kesulitan untuk mengetahui stok barang tersebut ada berapa dan apa saja yang kurang, apa saja yang harus dibeli. Lalu pembuatan laporan memakan waktu lama. Setelah itu ada resiko kehilangan data tinggi. Nah, jadi solusinya untuk memecahkan masalah pada Toko Kismawati ini membuat suatu sistem, yaitu sistem informasi manajemen atau SIM yang berbasis database dengan proses otomatis untuk menggantikan sistem manual tersebut agar aktivitas toko tersebut lebih cepat, akurat, dan efisien, dan pencatatan mengurangi
kesalahan pencatatan yang sering terjadi. Nah, setelah itu ada penerapan dan manfaat sistem. Nah, pada penerapan sistem ini, kita pengguna itu harus login ke sistem dengan akun masing-masing, memasukkan akun masing-masing. Nah, setelah itu ada mengelola data barang atau bisa juga untuk penambahan, terus untuk mengubah pada data tersebut dan menghapus produk. Jadi penambahan stok yang ditambah apa saja. Nah, lalu ada juga produk yang perlu dihapus apa saja. Nah, mencatat transaksi penjualan serta real time. Lalu ada stok barang diperbaharui otomatis setiap transaksinya. Setelah itu ada pembuatan laporan penjualan berdasarkan periode tertentu. Jadi tidak ada kehilangan barang atau kesalahan dalam mencatat. Nah, ada juga manfaat SIM dalam toko Kismawati. Nah, manfaatnya itu ada mempercepat proses transaksi di kasir, mengurangi kesalahan pencatatan manual, lalu mempermudah pengolahan atau pengelolaan dan pemantauan stok tersebut. Lalu laporan penjualan cepat, akurat dan struktur, eh, jadi tidak berantakan gitu. Lalu ada juga meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan, ada membantu pemilik dalam pengambilan suatu keputusan. Nah, di sini ada kenapa harus membuat SIM. Nah, kenapa sih? Jadi, kita ini harus atau perlu membuat SIM agar mempercepat proses pengelolaan data dan transaksi. Nah, mempermudah penyusunan laporan keuangan secara otomatis. Jadi, adanya SIM ini kita tidak harus menghitung atau menyusun laporan secara manual. Nah, setelah itu ada menyimpan data dengan lebih aman di dalam database, memudahkan pencarian data yang diperlukan. Apa saja data yang diperlukan, kita tidak mesti mencari manual. Jadi cukup kita cari apa apa nih data yang kita masukkan, dia akan muncul gitu. Membantu pemilik memantau kondisi keuangan dan operasional toko, mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat, tepat, dan berdasarkan data tersebut. Nah, di sini juga ada komponen SIM. Jadi, komponen pada sistem informasi manajemen terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terintegrasi untuk mendukung operasional toko Kismawati secara efisien dan struktur. Apa saja sih dari komponen SIM tersebut? Yaitu ada brainware dan prosedur. Nah, brainware ini apa? Jadi, brainware ini yaitu manusia. Nah, apa saja? Di sini ada admin, kasir, pemilik tokonya ini sebagai pengguna sistem tersebut. Nah, prosedur ini untuk langkah-langkah penggunaan sistem, mulai dari login, pengelolaan data, hingga pembuatan laporan akhir. Jadi itu tugasnya. Nah, saya itu juga ada header dan software. Nah, header ini yaitu perangkat kerasnya ya, seperti komputer, laptop, dan printer untuk menginput dan output data tersebut. Nah, softwarenya ini apa? Softwarenya ini aplikasi yang digunakan oleh toko tersebut untuk apa? Untuk pengelolaan toko yang mencakup modul penjualan. Lalu ada apa namanya stok barang dan laporan secara terkomputerisasi. Nah, lalu ada juga database dan network. Nah, database ini untuk menyimpan data barang. Data barang yang ada di toko itu apa saja, jadi nanti dimasukkan ke dalam database. Setelah itu transaksi penjualan, lalu ada stok dan laporan secara terorganisir, dan ada juga network. Network itu apa? Untuk mendukung pertukaran data antar perangkat yang eh, akses akses sistemnya ini jika diperlukan saja. Nah, di sini ada tahap pembuatan SIM. Nah, di sini yang pertama ini ada 1 sampai 3 tahap. Nah, yang pertama ada identifikasi masalah. Jadi, dalam identifikasi masalah ini kita harus mengenali permasalahan pada sistem manual toko tersebut. Apa saja permasalahannya? Nah, saya itu ada kebutuhan sistem. Kebutuhan yang dibutuhkan oleh toko tersebut apa saja. Nah, di sini ada menentukan kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem seperti tadi yang saya jelaskan di awal. Nah, setelah itu juga ada perancangan sistem. Nah, perancangan sistem ini apa saja? Yang pertama, kita harus membuat flowchart-nya dulu seperti apa. Nah, setelah itu ada activity diagram. Setelah flowchart, activity diagram. Nah, setelah itu juga ada sequence diagram. Setelah semuanya sudah terancang, maka kita lanjutkan untuk mendesain UI-nya tersebut. Nah, saya itu ada tahap 4 sampai 6. Nah, jadi tahap yang keempat ini ada implementasi sistem, yaitu kita harus membangun dan mengintegrasikan sistem berdasarkan perancangan tersebut. Jadi dari perancangan ke membuat sistem itu kita harus sama.
Nah, selain itu juga ada pengujian sistem. Pengujian sistem ini kita menguji seluruh fungsi sistem untuk memastikan berjalan dengan baik. Nah, selain itu juga ada evaluasi dan pemeliharaan. Jadi, evaluasi dan pemeliharaan ini kita menilai kinerja sistem dan melakukan pembaruan sistem secara berkala. Nah, di sini ada kesimpulannya. Jadi, sistem informasi manajemen atau SIM pada toko Kismawati merupakan solusi nyata atas kelemahan sistem pencatatan manual yang selama ini menghambat operasional toko. Melalui apa? Melalui tahapan sistematis, mulai dari identifikasi masalah, analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Nah, sistem ini juga jika sudah berhasil dibangun secara terstruktur dan terencana, maka toko tersebut tidak harus melakukannya secara manual. Nah, di sini juga sih menggantikan apa? Menggantikan proses manual menjadi sistem komputerisasi yang lebih cepat dan akurat, meninggalkan efisiensi, operasional, dan efektivitas pengelolaan data pada toko. Lalu ada kualitas informasi bagi pemilik dan karyawan meningkat signifikan. Pengelolaan toko menjadi lebih terstruktur, profesional, dan siap berkembang. Nah, mungkin reviewan dari materi eh, studi kasus pada toko Kismawati. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.